Selamat menyaksikan. Semuanya, perkenalkan nama saya Sahmansyah. Di sini saya berperan menjadi tokoh utama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Bora, saya Vidya Dara sebagai Raja Miskin. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Sintianisa Putri sebagai anggota Sidang A. Perkenalkan nama saya Yosari, saya sebagai Sidang B. Perkenalkan nama saya Septianista sebagai Sidang C. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Salwa Amelia, saya sebagai tokoh agama. Perkenalkan saya Nadia Melani Putri sebagai pemuda. Di bawah langit Nusantara yang luas, tanah air kita sedang terbelenggu. Rakyat hidup dalam penderitaan, kekayaan alam diambil paksa dan kebebasan direnggut. Penjajah mencoba menanam benih perpecahan, namun di lubuk hati terdalam, iman kepada Tuhan dan cinta tanah air belum pernah padam. Sudah bertahun-tahun kita hidup dalam kegelapan, hasil bumi yang kita tanam dengan keringat diambil paksa oleh mereka. Kita dilarang berkumpul, dilarang berbicara bebas, bahkan untuk beribadah pun kita merasa takut. Kapan penderitaan ini akan berakhir? Apakah Tuhan tidak melihat derita kita? Kita ini berbeda suku, berbeda pula cara kita menyembah Tuhan. Penjajah itu pandai sekali. Mereka bilang kita tidak sama, kita tidak bersaudara. Akhirnya kita saling curiga, saling menjauh. Kita menjadi lemah karena tidak bersatu. Aku takut tanah air ini akan hilang karena perbedaan kita sendiri. Wahai saudaraku yang kukasihi, janganlah biarkan rasa putus asa menguasai hati kalian. Ingatlah pesan suci yang diajarkan Tuhan, janganlah kamu bersedih. Sesungguhnya pertolongan Tuhan itu dekat. Perbedaan suku, bahasa, atau cara beribadah itu bukanlah dosa, melainkan kehendak Tuhan agar kita saling mengenal dan menyayangi. Kita semua adalah ciptaannya, kita satu keluarga besar. Dalam iman kita teguh, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menindas kita selamanya. Benar sekali ucapan guru agama ini. Saudara-saudara, lihatlah alam sekitar kita. Ada gunung, ada laut, ada beragam buah dan bunga. Semuanya berbeda bentuk dan warna. Namun hidup berdampingan dengan indah, itulah gambaran Indonesia kita. Penjajah ingin kita pecah, tapi Tuhan menginginkan kita bersatu. Jika kita berpegangan pada Tuhan dan bersatu padu, kemerdekaan pasti akan kita raih. Para pemuda sudah sadar akan hal itu. Kami sudah berjanji dalam Sumpah Pemuda. Kami bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Perbedaan itu kekayaan kita, bukan kelemahan kita. Kami siap berjuang, siap berkorban nyawa dan harta demi ke tanah air ini. Kami tidak mau lagi terpecah belah. Kalau begitu, kami rakyat kecil pun siap. Kami akan berdoa siang malam memohon kekuatan dari Tuhan, dan kami akan mendukung perjuangan kalian. Ya, kami berbeda, kami satu tekad. Semangat perjuangan dan iman yang kuat membawa para tokoh bangsa berkumpul. Mereka mewakili seluruh rakyat dari berbagai latar belakang. Tugas mereka sangat berat, merumuskan fondasi negara Indonesia yang baru akan lahir. Diskusi berlangsung siang malam, penuh perdebatan yang bijak selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Saudara-saudara sekalian, kita berdiri di titik bersejarah. Kita akan melahirkan sebuah negara baru. Negara yang akan menaungi jutaan manusia dari Sabang sampai Merauke. Pertanyaan besarnya adalah, apa dasar negara kita? Apa yang akan menjadi pedoman hidup kita bersama agar damai, adil, dan makmur? Silakan sampaikan pendapat saudara sekalian. Menurut pendapat saya, hal yang paling mendasar dan harus diletakkan di urutan pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Negara kita bukan negara yang kosong dari nilai rohani. Kita percaya bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah Tuhan. Maka, negara ini harus menjamin setiap negaranya bebas beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tanda landasan iman, negara akan kehilangan arah moral dan keadilan. Setuju, saya sangat sependapat. Namun ingatlah apa yang baru saja kita alami di masa penjajahan. Hak asasi manusia diinjak-injak, manusia diperlakukan seperti binatang. Maka prinsip kedua yang mutlak harus ada adalah kemanusiaan yang adil dan beradab.
Di Indonesia nanti tidak boleh ada yang penindasan, tidak boleh ada diskriminasi, semua manusia sama derajatnya, ditambah lagi dengan persatuan Indonesia. Lihatlah keberagaman kita, kekayaan budaya kita. Kita harus menjaga persatuan ini agar negara kita tetap utuh, kuat, dan tidak mudah dipecah belah musuh. Luar biasa, kalian semua menyampaikan hal yang sangat berharga. Kelima hal ini kita rangkum menjadi satu nama yang agung, Pancasila. 5 dasar negara. Pancasila ini adalah jabatan yang menghubungkan iman kita kepada Tuhan dengan kehidupan kita bernegara. Pancasila adalah bukti sejarah bahwa kita mampu bersatu dengan perbedaan. Sungguh indah rumusan ini. Di sini agama ditempatkan sebagai pedoman hati dan negara sebagai wadah persaudaraan. Tidak ada pertentangan, semuanya berjalan beriringan menuju kebaikan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga niat suci kita ini diberkahi dan dijaga sampai kapanpun. Setelah perjuangan panjang, air mata, darah, dan doa yang tak terputus, akhirnya hari yang dinanti datang juga. Tanggal 17 Agustus 1945, hari di mana matahari bersinar lebih terang dari biasanya, hari di mana bangsa Indonesia menyatakan bebas dari segala belenggu penjajahan. Dengarkanlah ini baik-baik saudara-saudara sekalian. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka! Merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, kita benar-benar merdeka. Semua ini bukan karena kehebatan kita sendiri, tapi karena persatuan kita dan karena pertolongan Tuhan Yang Maha Esa yang mendengar doa rakyatnya. Dengar saudara, kita sudah bebas, tidak ada lagi perbedaan yang memisahkan kita. Kita satu bangsa, satu negara di bawah naungan Tuhan. Akhirnya, tanah air ini milik kita kembali. Kita akan mengolahnya sesuai dengan Pancasila yang telah dirumuskan para pendiri bangsa. Ingatlah, kemerdekaan ini harus dijaga dengan iman yang teguh. Jangan sampai kita lupa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Dia pemilik segalanya. Dan jaga terus persatuan ini. Jangan biarkan lagi ada orang yang memecah belah kita dengan isu suku, agama, atau ras. Bhinneka Tunggal Ika adalah jiwa kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas nikmat kemerdekaan ini. Jadikanlah Indonesia ini negara yang aman, damai, sejahtera, dan selalu berada di jalan-Mu. Jadikanlah kami warga negara yang taat beragama dan setia kepada negara. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan baru saja dimulai. Tugas kita sekarang adalah mengisinya. Belajar yang rajin, berakhlak mulia, dan amalkan Pancasila di setiap langkah kaki kalian. Inilah warisan para pahlawan. Dengan iman kita teguh, dengan Pancasila kita bersatu, dengan sejarah kita melangkah, Indonesia jaya selamanya.